Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, Advokasi Legal Masyarakat dan Advokasi Spiritual, Alam Astral. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai, anugerah sang pencipta alam. Berwajah Rembo, berjiwa Romeo, bertampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil om atau ketua. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya, kita kaji dan diskusikan hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita lanjut pada sesi kajian kali ini. Bapak Ibu, para pemirsa yang saya muliakan, pada sesi kajian hari ini saya akan membahas kiat atau cara menangani hal-hal orang kesurupan. Jadi kita masuk dalam pembahasan advokasi, bukan advokasi legal, tapi ini advokasi spiritual. Nah, dalam advokasi spiritual, di sesi ini khusus mengenai teknik menangani orang-orang kesurupan dan fenomenanya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, dari kita kecil sampai saat ini dewasa, tua, sering kita mendengar ataupun melihat sendiri kejadian orang kesurupan, sampai dengan ada kesurupan massal. Sehingga pada saat ada orang kesurupan, dia bisa, umumnya kalau di daerah Jawa, itu nanti di kesurupannya kalau nggak jadi ular, jadi harimau atau nari. Nah, karena apa? Yang kedoktrin di otak kita dari kecil yaitu mesti jadi maung, jadi macan, atau jadi kera, terus nari-nari, ketawa-ketawa. Biasanya seperti itu dianggap kesurupan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kesurupan, fenomena kesurupan ini saya bisa menyampaikan, bisa dibilang 99% itu adalah faktor kejiwaan atau faktor orang stres. Orang kesurupan itu intinya orang stres, orang yang punya banyak masalah atau kurang perhatian. Nah, namun demikian kesalahan di masyarakat, pada saat ada orang kesurupan itu dianggap ada jin yang masuk ke tubuh orang ini. Terus orang ini jadi suaranya menjadi lebih berat. Terus jadi kalau laki-laki jadi kayak suara perempuan, perempuan jadi kayak suara laki-laki. Jadi suara nenek-nenek, jadi suara kakek-kakek. Ini sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Intinya fenomena kesurupan yang terjadi, dan itu pengalaman saya juga yang saya lihat, saya ketahui, bahwa orang kesurupan itu rata-rata karena apa? Karena memang faktor psikologi dia, contoh orang baru banyak masalah keluarga, masalah mungkin banyak utang atau ribut suami istri, atau mungkin kalau anak-anak ya urusan asmara stres, atau urusan sekolah mau ujian dia stres, lulus atau nggak lulus akhirnya stres, akhirnya kesurupan. Nah, terus kenapa kok sampai ada fenomena kesurupan massal? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa intinya orang kesurupan itu adalah orang stres yang butuh perhatian. Pada saat satu orang ini kesurupan, itu akan namanya vibrasi emosi. Nah, orang lain pun kan ya mesti punya masalah dan butuh diperhatikan. Dan mungkin dia merasa kurang perhatian. Akhirnya apa? Dia seolah-olah kayak kesetrum. Nah, ini vibrasi emosinya. Dia terus ikut histeris, teriak-teriak. Nah, kesalahannya apa? Dianggap jin, sehingga yang didatangkan malah, ya mohon maaf, katanya orang pinter padahal ya kurang pinter.
masa urusan psikologi akhirnya dimantra-mantrain yang nggak jelas. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, teknik ada orang kesurupan itu tidak perlu menggunakan tadi itu ayat-ayat suci dalam kitab suci kita masing-masing, nggak perlu. Hanya perlu dengan penanganan secara psikologi, ya kita lawan dengan cara-cara psikologi, dengan cara-cara psikologi komunikasi. Nah, sebelum lanjut ke kiat-kiat atau tekniknya, ini saya akan menyampaikan kejadian di seputar saya, dan itu pun ada hubungan langsung dengan, ya saya kenal dengan orang yang kesurupan ini karena memang ada suatu kerjasama. Tiba-tiba dapat informasi, saya pulang kerja sore, ada informasi si ibu ini kesurupan kemasukan kakeknya yang sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu katanya. Akhirnya diobatin sama yang katanya kiai juga, katanya diobatin terus sadar, entah nggak tahu di jambe gimana saya nggak tahu, itu sadar. Katanya begitu. Akhirnya apa? Saya habis kurang lebih jam 8 malam saya datang ke rumah beliau ini, ditemuin lah sama si suami istri ini yang istrinya tadi kesurupan. Dilahirnya juga suami beliau ini juga kondisinya baru agak sakit, ya stroke lah, stroke lumayan stroke yang nggak terlalu parah tapi ya di atasnya stroke ringan lah. Sehingga di urusan pekerjaan dia juga ada kendala, nggak bisa kerja dengan lancar. Nah akhirnya saya datang ke keluarga ini, saya tanya ke ibu ini, Bu, katanya tadi sore kesurupan ya, disurupin kakeknya ibu ya, terus disembuhkan sama kiai katanya. Dia bilang, iya Pak, saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kesurupan. Nah, terus akhirnya saya kan juga nanya dari yang ngasih informasi, dia ngomong apa aja sih? Nah, ternyata ngomongnya itu begini Bapak Ibu sekalian. Suaranya itu berubah menjadi berat, seolah-olah kayak suara laki-laki. Dia bilang, kamu sebagai suami jangan pernah marah-marahin cucuku ini. Nah dia cuman ngomongnya begitu, kurang lebihnya intinya itu panjang lebar, tapi intinya si kakek, arwahnya kakek yang masuk ke tubuh itu cuman ngomong pesan ke suaminya agar jangan marah-marahin si istrinya, yang mana istrinya adalah cucunya si arwah ini. Itu ceritanya begitu. Akhirnya karena sepengalaman saya dari sejak ya mungkin lebih 20 tahun yang lalu, dari 20 tahun yang lalu ngurusin urusan orang kesurupan, urusan jin-jinan kayak gitu, sebenarnya rata-rata psikologi semua. Akhirnya saya tanya, Pak, Bu, mohon maaf, saya minta kejujurannya Ibu. Kaget si ibu ini. Maksudnya Pak, kok harus jujur apa? Enggak, tentang kesurupan tadi saya pengen Ibu jujur. Kalau sampai Ibu nggak jujur, mohon maaf, kita ada hubungan kerjasama, mending saya putus saja, nggak lanjut. Karena saya nggak mau bekerja sama dengan orang yang nggak jujur, yang suka bersandiwara atau buat-buat. Jujur aja sekarang. Akhirnya karena dia juga takut kesempatan hilang, kesempatan kerjasama dengan saya ini hilang, akhirnya dia ngaku, iya Pak, saya jujur, sebenarnya saya itu nggak kesurupan, tapi saya itu memang sebelum kejadian tadi itu udah beberapa hari yang lalu saya sudah kompromi rebukan sama temennya dia, si mamanya si ini nih, rebukan gimana ya caranya biar si suami ini nggak marah-marah terus, karena mau nasihatin langsung si ibu ini takut. Karena si suami ini yang biasanya nggak marah-marah, sukanya jadi marah-marah gara-gara apa? Ya gara-gara dia itu kena stroke, dan faktor psikologi, kalau orang stroke itu efeknya jadi suka marah karena dia itu kecewa dengan tubuhnya. Akhirnya untuk secara psikologi, untuk nutupi konsekuensi psikologinya ya, untuk nutupin lemahnya fisik, akhirnya suara yang dikerasin, akhirnya suka bentak-bentak, suka keras. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat, orang yang stroke rata-rata sukanya marah-marah. Itu sebenarnya kejiwaan. Untuk nutupin kelemahan fisik, dia seolah-olah mengeluarkan dia itu masih jagoan, bentak-bentak. Nah, akhirnya jujur si ibu ini.
Iya Pak, itu emang sandiwara saya. Kemarin ngerancangnya sama si mamanya si ini. Oh begitu. Terus saya bilang ke suaminya juga, Pak, ini istrinya Bapak ini sudah jujur. Saya juga nggak mau setelah istri Bapak ini jujur, Bapak setelah saya pulang Bapak marah-marahin istri Bapak. Karena intinya saya di sini itu pengen keluarga Bapak, Ibu ini jadi baik karena apa? Kita ini kan bekerja sama. Kalau kondisi rumah tangga Bapak nggak bagus, kerja sama nggak bagus, ngapain? Mending saya stop saja, nggak usah kerja sama. Saya minta janji ke Bapak, jangan marah-marahin suami Bapak ini, karena udah jujur. Janji ya Pak, akhirnya dia janji ya. Terus saya juga ingatkan, Bapak kan juga kondisi sakit, Bapak juga harus paham dong, udah sakit, sekarang kerjaan nggak bisa kerja apa-apa, penghasilan menurun, itu Bapak juga ya jangan terus marah-marah, nggak ada guna. Mending ya banyak zikir saja, ketimbang untuk marah-marah. Nah terus saya jelaskan juga ke si ibu ini nanya ke saya, akhirnya saya jelaskan, dia nanya begini, Pak Arief, kenapa kok Bapak tahu kalau saya itu cuman pura-pura, cuman sandiwara? Nah, akhirnya saya jelaskan, gini Bu, yang namanya kesurupan itu, saya itu ngurusin beginian udah pengalaman dari 20 tahun yang lalu. Dari saya SMA itu udah biasa ngurusin yang beginian dan rata-rata cuman orang stres atau orang punya masalah. Dan saya selalu beresin dengan cara-cara tanpa doa. Ya cuman saya ajak ngobrol, saya ada teknik-tekniknya. Nah untuk tekniknya habis ini saya ceritakan ke Bapak Ibu cara-caranya. Nah intinya beginilah Ibu, saya kenapa langsung ini buat-buat, kenapa? Ibu ngaku kesurupan kakeknya Ibu. Nah, Ibu dan Bapak ini kan orang ya tahu agama, lulusan pesantren. Sekarang beginilah, arwah orang yang meninggal menurut konsepnya Islam, orang meninggal itu kemana? Kan ke alam kubur, ke alam barzah. Barzah artinya apa? Barzah itu kan suatu tembok atau batas yang sangat tebal yang tidak dapat ditembus. Sehingga nggak mungkin si arwah orang meninggal kok tiba-tiba nyelonong keluar masuk ke tubuh ibu. Nah kalau caranya orang yang meninggal tiba-tiba bisa keluar dari kubur, enak banget dong penjahat-penjahat semuanya yang harusnya di alam kubur atau di alam barzah itu sudah merasakan penyiksaan akibat perbuatan yang tidak bagus, tiba-tiba dia nyelonong. Contoh yang tukang judi, ngapain aku di alam kubur disiksa, mending aku nyelonong aja keluar ke tempat judi, ikut main roulette, ikut main kartu, ikut main dingdong, apa begitu. Terus contoh penjahat yang sukanya mohon maaf ke lokalisasi, ngapain disiksa, mending dia nyelonong aja ke lokalisasi, ngelihat cewek-cewek. Atau mungkin sukanya dugem, ngapain di alam kubur disiksa, mending gue nyelonong lah keluar dari alam kubur, mending ikut dugem. Kan nggak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul kalau dalam Islam itu ada kriteria, walaupun orang ini mati, jangan anggap orang ini mati karena masih hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Itu hanya untuk siapa? Nabi, aulia, para wali, para syuhada. Nah saya nanya ke ibu ini, emang kakeknya ibu nabi apa? Bukan Pak. Nah apa syuhada kan juga bukan, apa wali juga bukan, orang biasa. Iya Pak. Nah akhirnya dia ngaku itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar. Nah selanjutnya kiat-kiatnya bagaimana kalau ada orang yang kesurupan. Langkah pertama, contoh di lingkungan Bapak Ibu, entah tetangga, saudara, teman kesurupan, caranya gampang. Mau yang kesurupan cowok atau cewek, laki-laki atau perempuan, sama aja, caranya gampang. Pas contoh dia kok berekspresi, gampangnya jadi harimau atau jadi monyet, atau dia nari-nari, langsung Bapak Ibu langsung menunjukkan diri, menunjukkan dominasi Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kamu siapa? Akhirnya dia sering asal jawab, aku penguasa daerah sini, dan lain sebagainya. Langsung bilang, oh kamu kok nggak kenal aku kan rajanya kamu. Bapak Ibu harus ngomong begitu. Pertama harus menunjukkan dominasi di depan orang yang kesurupan.
Ini langkah pertama ya, cara yang halus, cara yang lembut lah, menunjukkan dominasi. Terus Bapak Ibu bilang ke yang lain, tolong, ini anak buah saya ini sukanya, ini cuman kotoran kucing sama air kencing. Nah, minta tolong Bapak Ibu cariin kotoran kucing sama kencingnya dimasukin ke gelas aja sama kotoran kucing, mesti langsung dimakan sama dia. Nah, biar yang lain pada nyari kotoran itu, setelah ada langsung, nih kamu makan, langsung dipaksa aja. Kalau perlu pegang, kalau enggak baru ditaruh aja, itu rata-rata dia langsung lemes, sadar. Sebenarnya karena prinsipnya orang kesurupan itu sebenarnya masih sadar, cuman dia itu secara psikologi ya tadi itu butuh perhatian. Nah, pas dia cari perhatian, cari eksis, malah kita hinakan dengan cara apa? Siapa yang mau makan kotoran kucing? Nalar dia itu masih jalan. Ini yang cara pertama, yang cara halus, nggak pakai kekerasan lah. Nah, kalau saya sendiri karena nggak suka banyak ngomong kayak gitu, kalau ada orang kesurupan, mesti langsung saya deketin. Apa yang saya lakukan biasanya, Bapak Ibu sekalian, langsung saya pukul ulu hatinya. Bak! Dia kan sakit. Nah, setelah sakit dia mesti nunduk. Pas nunduk itu kayak saya rangkul. Padahal pas saya rangkul itu saya ancam. Kamu kalau kebanyakan action kayak gini, nanti aku bikin kamu malu. Aku lepas semua pakaian kamu. Habis itu aku cariin kotoran kucing atau apapun, aku kasih kamu. Sadar atau enggak? Tapi ngomongnya pelan-pelan. Jadi seolah-olah saya itu membaca mantra atau doa. Padahal saya itu cuma ngancem. Akhirnya apa? Langsung lemes, sadar. Itu yang saya lakukan itu. Nah, pengalaman lagi ada yang pernah zaman dahulu, di zaman kuliah dulu. Itu ada ospek biasa, ada yang kesurupan. Wah, sok jagoan yang kesurupan, pakai gerakan silat-silat. Yang lain itu pada berdoa, pada pakai tenaga dalam. Nah, pas saya saat itu datang lah, ngapain pada begitu ya, saya datangin aja si anak ini, ya cuma saya tampar, dak, sadar ora kowe, gitu, sadar nggak kamu? Akhirnya apa? Langsung, ya bang, ya mas, ya mas, ya mas, ya mas, langsung sadar. Nah, ini yang saya ceritakan ini adalah berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya sendiri, yang intinya kalau kesurupan itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada, tapi mungkin cuma 1% lah yang urusan sama jin. Dan jin pun ngapain nyurup-nyurupin kayak gitu? Atau bisa dibilang mungkin nggak ada. Kecuali ada yang model apa, ada mekanisme namanya mediumisasi, itu juga rata-rata juga cuma bohong. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, terkait kesurupan, kenapa kok ada pihak-pihak itu yang gampang kesurupan? Itu karena apa? Ya karena budaya kita lagi di Nusantara ini selalu dijejalkan dengan hal-hal yang mistik dan klenik. Kalau mistik sih nggak masalah, mistik itu kan hal-hal yang goib. Tapi kalau sampai ke klenik yang aneh-aneh seperti itu repot. Apalagi banyak yang berpotensi sering terjadi fenomena kesurupan itu di keluarga-keluarga yang memang dia pekerja seni pertunjukan yang menggunakan media dalam tanda kutip nih, sandiwara kesurupan tadi itu. Banyak pelaku seni yang kesurupan pakai ini itu, terus makan beling, manjat pohon. Itu sebenarnya Bapak Ibu, makan beling, manjat pohon, makan ayam, ngupas kelapa, itu sebenarnya nggak ada urusannya sama jin. Itu semua latihan. Di balik layar, di belakang layar, mereka itu setiap saat itu latihan gerakan-gerakan tarinya sama gerakan-gerakan pas dia itu kesurupan. Ada yang menyerupai macan, menyerupai monyet. Nah, terus kenapa kok dia itu manjat bisa tinggi? Ya emang dia itu latihan. Seperti itu. Terus makan beling itu cuma metode debus. Kalau udah tahu tekniknya itu gampang banget. Terus nginjek-nginjek beling, kakinya nggak luka, sininya diiniin pakai beling, nggak luka. Itu teknik juga, ada tekniknya. Bukan urusan dia ada jin terus dia kebal hebat, itu bukan. Terus makan api, terus yang disembur, itu juga ada tekniknya biar nggak panas. Nah, intinya begitu Bapak Ibu sekalian, trik dan tips kiat-kiat nangani orang kesurupan, intinya jauhkan pikiran bahwa kesurupan itu kaitannya sama jin, enggak, itu fenomena psikologi. Jadi cara nanganinya dengan
teknik komunikasi psikologi. Yang penting kita mendudukkan diri dominan di depan orang yang kesurupan itu. Itu yang paling penting. Terus kalau ada orang kesurupan, kalau males nangani, caranya gimana? Masukin aja ruangan. Biar nanti dia kalau nangis-nangis, teriak-teriak, capek, dia ya selesai sendiri. Kalau di dalam bahasa kesehatan tuh ada disebut histeria lah istilahnya. Dan rata-rata orang histeris itu pas rata-rata kondisinya pas dia orang yang bermasalah. Bapak Ibu mungkin pernah dulu zaman SMA kuliah ikut acara malam, kajian malam, terus ada yang bacain kayak puisi, terus tiba-tiba ada yang histeris karena apa? Mesti rata-rata pas nyebut mengenai orang tua, mengenai ibu, mengenai bapak. Ibuku begini begitu, bapak gini-gini, akhirnya apa? Pas di renungan malam, itu di renungan malam, akhirnya banyak yang teriak-teriak histeris, terus sok kesurupan. Itu karena apa? Dia itu sebenarnya secara psikologi dia baru sadar di keheningan malam itu mendengarkan orang yang membicarakan mengenai kemuliaan seorang ibu atau bapak. Dan dia merasa stres karena dia merasa tidak berbakti ke orang tuanya, sehingga terus stres. Terus dia teriak-teriak, merasa bersalah. Nah itu sebenarnya cuma faktor psikologi. Yang tadi itu kalau terkait kesurupan massal, itu kaitannya ke vibrasi emosi. Yang kesurupan satu, yang lain kan sama-sama rata-rata pas contoh nih, di sekolahan pas mau ujian kenaikan kelas atau kelulusan, rata-rata kan sama-sama stresnya. Tiba-tiba ya kesetrum semua. Karena sama-sama punya masalah dan sama-sama butuh perhatian. Tiba-tiba gurunya juga ikut. Ada yang ikut kesurupan si gurunya. Karena guru juga stres. Kenapa? Habis itu dia mikir harus nge-review ujian. Atau mungkin gurunya juga punya masalah keluarga. Atau kebanyakan utang. Akhirnya juga dilelahnya ikut stres juga. Teriak-teriak juga. Nah itu tekniknya nggak perlu pakai terus ngasih persembahan, bakar menyan, terus diajak ngobrol, kamu minta apa, minta kopi kasih kopi, minta diantar ke sana sini nurutin, itu salah. Ibarat kata, mohon maaf kalau orang stres, orang kesurupan itu sebenarnya orang gila, orang stres. Mosok kita yang normal ngikutin kemauannya orang stres, orang gila, salah. Makanya caranya apa? Kita harus menunjukkan kita dominan di hadapan mereka. Kita perintah ini itu ke mereka, contohnya ya kita ancam tadi itu yang paling halus, yang pakai kekerasan, suruh aja cariin aja kotoran kucing kan bau, mesti sadar itu. Atau kalau repot nggak mau yang gitu-gitu ya pakai sedikit kekerasan, paling nggak kan pukul aja ulu hati, tapi jangan ketahuan yang lain lah, istilahnya gimana caranya sambil dirangkul tapi dipukul mesti kesakitan juga sadar. Intinya begitu Bapak Ibu, tips teknik nangani kesurupan dan pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Apabila info ini bermanfaat silahkan di-share ke teman kerabat agar manfaat bagi sesama, dan silahkan selalu subscribe, like, komen agar selalu mendapatkan update dari channel saya ini terkait advokasi hukum maupun advokasi spiritual. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucap. Sampai bertemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Alam astral.